وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Yuk berjuang bersama kami, salurkan infak donasi terbaik Anda ke nomor rekening berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu pertanyaan yang masuk di kita, yang mungkin ini dari saudara kita di luar negeri kita, ya. Beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustaz. Saya ada soalannya untuk Ustaz." Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Istri saya menuntut cerai dari saya. Adakah saya patut lepaskan atau sebaliknya? Maksudnya diceraikan atau ditahan. Alasannya dia sudah tidak ada perasaan sayang lagi pada saya. Itu aja alasannya. Dan apabila saya aju soalnya, arti bertanya kepada istrinya, apa kesalahan saya, dia tidak memberikan jawaban. Taib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dari saudara kita ini yang ditimpa musibah, ya, yang dimana kita tahu bahwasannya tidak ada musibah yang terbesar di antara suami istri melainkan adalah perceraian. Ya. Memang Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan perceraian. Tetapi itu adalah musibah yang terbesar di suatu keluarga yang harus membutuhkan ilmu, membutuhkan yang namanya kesabaran, upaya yang betul-betul keras. Ya. Maka ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita nasihati kepada istri kita yang apabila dia menginginkan perceraian tanpa alasan. Kita tanya, enggak ada. Dia hanya mengatakan, saya sudah tidak cinta. Tidak ada lagi rasa kepadamu. Maka kita sampaikan kepada istri tersebut dengan nasihat yang lemah lembut. Karena istri itu perlu yang namanya lemah lembut. Dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Al-Albani dan disahihkan oleh beliau mengatakan, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan min ghairi ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Ya. Perempuan mana saja yang meminta perceraian kepada suaminya tanpa alasan, min ghairi ba'sin, tanpa alasan. Ya. Maksud di sini tanpa alasan apa? Alasan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Mungkin laki-lakinya tidak bisa memberikan nafkah secara batin, ya, atau kasar. Kalau marah itu suka mukul, suka maki sampai membekas, sampai masuk rumah sakit, atau tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermain judi, minum khamar, meninggalkan salat, berzina dan yang lainnya. Ini adalah alasan-alasan syar'i. Tetapi kalau alasan yang tidak syar'i, mungkin pekerjaannya belum mapan, atau gantengnya sudah hilang, ya, atau dia cacat karena tabrakan atau yang lainnya, yang artinya alasan tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ancaman dari Rasul dan Allah mengatakan, faharamun 'alaiha raihatul jannah. Maka diharamkan baginya bau surga. Baunya surga saja diharamkan baginya.
bagaimana dengan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ancaman yang bukan sepele. Sebagaimana ya kita mengetahui bahwasanya Imam Az-Zahabi mengatakan di dalam kitabnya Al-Kabair, kalau ada suatu amalan yang mengandung ancaman dari Allah dan Rasul, maka itu adalah perbuatan dosa besar. Ya. Ini ancaman yang sangat luar biasa. Maka diharamkan baginya bau surga. Baunya saja diharamkan. Yang mana surga itu memiliki bau yang bisa dicium sejauh mata memandang. Ya. Aroma baunya itu. Nah, wanita yang meminta perceraian tanpa alasan, maka diharamkan baginya bau surga. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu yang pertama, saudaraku, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran dan kemudahan untuk menjalaninya. Kemudian yang kedua, ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ini sudah kita lakukan kemudian tak mampu juga, maka di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, mengajarkan kepada kita untuk memanggil utusan dari pihak lelaki dan utusan dari pihak perempuan. Artinya apa? Didamaikan. Ya, mediasi kalau dalam pengadilan. Didamaikan. Didamaikan. Apa sih permasalahannya? Ya. Sehingga istri sudah tak mau lagi, tak cinta lagi, ya. Maka diminta dari utusan keluarga kita laki-laki dan keluarga perempuan berbicara baik-baik. Ya, bicara baik-baik. Nah, kalau seandainya sudah dilakukan seperti itu, ya, sudah dilakukan seperti itu, namun tidak kunjung istri sadar. Ya, tidak kunjung istri sadar. Istri tetap kokoh untuk bercerai. Maka di sini kita sebagai laki-laki kepala keluarga harus introspeksi diri, ya, introspeksi diri. Karena apa? Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluh. Ya. Balasan dari keburukan adalah keburukan pula. Balasan dari keburukan adalah keburukan pula. Artinya apa? Mungkin kita melakukan keburukan yang kita sembunyikan, yang istri nggak tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala membalas keburukan kita tadi dengan keburukan. Imam Ibnu Qayyim mengatakan di dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa, ya, salah satu efek samping perbuatan dosa yang kita lakukan adalah merusaknya atau rusaknya anggota keluarga kita, rusaknya anggota tubuh kita, rusaknya kendaraan-kendaraan kita. Apapun yang kita miliki, kalau rusak itu diakibatkan dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Maka introspeksi diri. Mungkin ada kesalahan yang kita sembunyikan, yang kita belum meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau seandainya pun sudah introspeksi diri, sudah banyak berdoa, tapi tetap istri kokoh dengan pilihannya, maka dengan lapang dada kita menerima tersebut. Sekalipun anak-anak kita bahkan akan terbengkalai, ya, yang mana mungkin akan mengganggu jiwa mereka shock, bapak dan ibunya berpisah. Tapi itulah syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah mensyariatkan talak, perceraian. Yang harus kita pahami, di perceraian tersebut pasti akan ada yang namanya kebahagiaan, kemaslahatan bagi orang yang mengalaminya. Wallahu ta'ala alam. Itulah yang bisa kita jawab dari pertanyaan ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyatat, nanya Ustadz. Anda punya pertanyaan tentang agama, hukum, dan ilmu? Yuk, ajukan pertanyaan Anda ke nomor berikut ini. Jazakumullah khairan.